Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Anda Hajah Nurul Azmi MA selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Perkenankanlah saya mempresentasikan artikel saya yang berjudul Layanan Konseling Kelompok dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik. Abstrak artikel ini mengeksplorasi pentingnya disiplin belajar di kalangan siswa. Di artikel ini mengidentifikasi beberapa masalah termasuk kegagalan siswa untuk maju karena kurangnya disiplin, kurangnya perhatian orang tua terhadap disiplin belajar anak-anak mereka, dan perlunya bimbingan dalam disiplin belajar. Penelitian ini juga menggunakan metode survei, mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner yang menyelidiki kemampuan siswa dalam mengatur waktu belajar, ketekunan dan keteraturan dalam belajar, disiplin dalam bersikap, dan ketertiban di kelas. Artikel ini menyimpulkan bahwa disiplin belajar adalah suatu proses untuk melatih dan mendidik perilaku seorang agar sesuai dengan aturan atau tata tertib yang berlaku, serta menekankan pada peran siswa, guru, dan orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Pendahuluan, disiplin belajar adalah proses untuk membantu siswa dalam mengubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang bertanggung jawab. Disiplin adalah kemampuan seorang untuk bisa mengatur dan mengarahkan diri sendiri dalam mentaati peraturan yang berlaku atas kesadaran sendiri dalam rangka mengembangkan kualitas diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Disiplin diperlukan diterapkan kepada siswa sejak usia dini. Apabila siswa telah mengetahui kegunaan dari disiplin sebagai manifestasi dari tindakan, disiplin akan timbul dari kesadarannya siswa sendiri dan bukan merupakan suatu keterpaksaan atau paksaan dari orang lain. Siswa akan berlaku tertib dan teratur dalam belajar di sekolah maupun di rumah. Di madrasah baik MI atau sederajat atau MTS sederajat maupun MA sederajat, secara nyata masih ada siswa yang tidak bisa naik kelas, bahkan ada yang tidak lulus ujian nasional. Ketidaklulusan ini bukan semata-mata karena sebuah kesalahan kurikulum atau sistem pendidikan yang ada, akan tetapi masalah yang ada adalah kurangnya kesadaran siswa terhadap disiplin, khususnya disiplin belajar. Pemberlakuan disiplin menjadikan siswa dapat belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baik sehingga muncul keseimbangan diri dalam berhubungan dengan orang lain. Dengan disiplin yang baik akan berdampak baik pula bagi perubahan perilaku dan prestasi siswa.
Disiplin di sekolah dapat diterapkan dengan baik, konsisten, dan konsekuen, akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku siswa. Disiplin dapat mendorong mereka belajar secara konkret dalam praktik hidup di sekolah tentang hal-hal positif, melakukan hal-hal yang lurus dan benar, menjauhi hal-hal negatif. Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan. Setiap siswa dituntut dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu bisa disebut disiplin belajar. Banyak hal yang bisa digunakan untuk menumbuhkan kembali kesadaran siswa terhadap disiplin belajar. Salah satunya adalah memaksimalkan fungsi guru pembimbing atau konselor dalam melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah, khususnya terhadap siswa yang dianggap kurang kesadaran dalam berdisiplin belajar. Dengan disiplin, maka anak-anak didik akan bersedia untuk tunduk dan mengikuti norma serta peraturan tertentu, dan akan menjauhi ketentuan yang menjadi larangan atau yang tidak boleh dilakukan. Membuat anak akan terbiasa hidup baik, positif, bermanfaat bagi lingkungan. Disiplin akan membentuk jiwa seorang anak menjadi teguh. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel yang berjudul Layanan Konseling Kelompok dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik menggunakan metode survei. Dalam jenis penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner. Menurut Sugiono, 2008, penelitian survei dilakukan pada populasi besar atau kecil, tapi data yang diteliti adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Disiplin dalam belajar didefinisikan sebagai proses belajar umum di mana tidak semua siswa mencapai hasil belajar yang diterapkan, berhasil mencapai hasil belajar yang baik, dan beberapa mencapai hasil yang kurang memuaskan. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner ini terdiri dari beberapa pertanyaan terkait disiplin belajar, seperti kemampuan untuk mengatur waktu belajar, ketekunan dan keteraturan dalam belajar, disiplin dalam sikap dan keteraturan di kelas. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya mereka. Selanjutnya, pembahasan. Kedisiplinan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan peserta didik. Sebagai elemen yang memengaruhi perilaku, sikap, dan pembentukan karakter anak, kedisiplinan menjadi fokus dalam pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik adalah dengan menggunakan layanan konseling kelompok. Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami dan mengembangkan sikap disiplin serta meningkatkan keterampilan sosial dalam konteks pendidikan. Pendekatan yang melibatkan sekelompok siswa dalam suatu sesi konseling untuk berdiskusi dan saling memberikan dukungan dalam mengatasi masalah yang dihadapi, termasuk masalah kedisiplinan. Dalam kegiatan ini, konselor tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menciptakan interaksi antar siswa, sehingga mereka dapat saling belajar dari pengalaman teman-teman mereka. Menurut buku Psikologi Pendidikan oleh Miftahudin 2022, konseling kelompok berperan penting dalam membantu siswa mengatasi masalah yang bersifat pribadi maupun sosial. Proses konseling
kelompok menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan terbuka, di mana setiap siswa dapat mengungkapkan perasaan, keinginan, dan tantangan mereka. Hal ini sangat membantu untuk membentuk kesadaran diri, termasuk dalam hal kedisiplinan. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan, layanan konseling kelompok bisa dilakukan dengan beberapa teknik. Salah satunya adalah dengan menerapkan diskusi kelompok yang berfokus pada nilai-nilai kedisiplinan, seperti tanggung jawab, tepat waktu, dan pengendalian diri. Dalam diskusi ini, siswa dapat berbagi pengalaman dan pemahaman tentang pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Konselor dapat memfasilitasi diskusi tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing pemikiran kritis peserta didik. Selain itu, kegiatan simulasi atau role playing juga dapat diterapkan dalam layanan konseling kelompok. Melalui simulasi, siswa dapat berlatih cara-cara mengatasi situasi yang berhubungan dengan kedisiplinan, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu, mengikuti aturan kelas, atau bekerja sama dalam kelompok. Latihan-latihan ini membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai kedisiplinan dan mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Layanan konseling kelompok juga membantu peserta didik untuk lebih memahami pentingnya kedisiplinan dalam hubungan sosial. Dengan saling berbagi pengalaman, mereka dapat memahami bahwa kedisiplinan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitar, seperti teman-teman, guru, dan orang tua. Hal ini memberikan perspektif baru bagi siswa untuk melihat kedisiplinan sebagai sikap yang positif yang akan memperbaiki kualitas hidup mereka. Selain itu, dalam buku Bimbingan dan Konseling untuk Sekolah oleh Widi Astuti 2022, ditekankan pentingnya pendekatan berbasis kelompok untuk meningkatkan efektivitas perubahan perilaku. Konseling kelompok memungkinkan siswa belajar dari satu sama lain, menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam, serta memperkuat norma sosial yang ada dalam kelompok tersebut. Ketika kedisiplinan dianggap sebagai bagian dari norma kelompok, maka siswa akan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan yang ada. Sebagai hasil dari layanan konseling kelompok ini, diharapkan siswa dapat menunjukkan perubahan positif dalam hal kedisiplinan, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, dan menghormati aturan. Selain itu, mereka juga akan lebih terbuka untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kedisiplinan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kesimpulan, layanan konseling kelompok dapat menjadi salah satu pendekatan efektif dalam upaya meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Melalui konseling kelompok, para siswa diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan masalah yang dihadapi dalam lingkungan sekolah. Kegiatan ini mendorong mereka untuk saling memberikan dukungan, berbagi solusi, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konseling kelompok juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab antar sesama peserta didik yang pada gilirannya akan memengaruhi sikap disiplin mereka. Selain itu, konseling kelompok memberikan ruang bagi siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam kelompok, mereka dapat mendiskusikan berbagai aspek terkait kedisiplinan seperti manajemen waktu, aturan sekolah, dan cara menghindari perilaku negatif. Interaksi
yang terjadi dalam kelompok memungkinkan peserta didik untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda, yang dapat memperkaya wawasan mereka dan mengubah pola pikir yang mungkin kurang mendukung disiplin. Melalui proses konseling kelompok, peserta didik juga belajar untuk mengembangkan keterampilan sosial yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sekolah. Keterampilan seperti komunikasi yang efektif, kerjasama, dan kemampuan untuk menghargai perbedaan berperan dalam membentuk sikap disiplin yang lebih baik. Dengan meningkatnya kedisiplinan yang dipengaruhi oleh aspek-aspek positif dari konseling kelompok, siswa diharapkan dapat lebih bertanggung jawab terhadap perilaku mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.